Terungkap terkait keterlibatan oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital dalam kasus situs judi online. Para pemain judi ini tidak akan pernah menang. Yang menang adalah bandar. Triliunan rupiah perputaran uangnya. Jutaan warga Indonesia terjerat di dalamnya. Judi online, sebuah wabah digital yang seakan tak tersentuh oleh hukum. Setiap hari kita mendengar berita penangkapan pemain atau bandar kecil dari judi online. Tapi pertanyaannya, mengapa situs-situs besar terus beroperasi? Mengapa para bandar seolah kebal oleh hukum? Beberapa waktu lalu, kami telah meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan pemblokiran terhadap 2.760 rekening sejak 17 Juli 2023 hingga 18 Oktober 2023. Kami juga telah meminta agar Bank Indonesia meningkatkan upaya pencegahan aktivitas perjudian online. Mari kita pahami dulu skala permasalahannya. Pemerintah melalui Kominfo memang telah memblokir 1.000 situs judi online. Tapi ini hanyalah strategi gali lubang tutup lubang. Satu situs diblokir dan 1.000 situs baru lahir dengan nama dan domain yang sedikit berbeda. Dampaknya bukan hanya kerugian finansial, tapi dari data kepolisian masih banyak kerugian seperti oleh judi online, mulai dari peminjaman online ilegal untuk modal berjudi, pencurian, hingga kasus kekerasan di rumah tangga. Ini adalah kasus masalah sosial yang sangat serius. Hukumannya itu sangat berat. Pada UU ITE pasal 27 dan KUHP pasal 303 itu sudah menjelaskan bahwa di negara ini perjudian itu sangat dilarang. Nah, tapi masih ada kesulitan. Kenapa? Mari kita bedah satu persatu. Yang pertama itu ada yuridiktis lintas batas. Nah, di mana server atau otak perjudian itu tidak berada di Indonesia, tetapi di negara-negara seperti Kamboja, Myanmar, dan juga Filipina yang di mana perjudian adalah hal legal di negara mereka. Itu membuat kepolisian Indonesia sulit untuk menanganinya secara langsung. Nah, mereka itu harus bekerja sama secara internasional, namun biasanya itu seringkali biokritis dan juga memakan waktu yang lama. Yang kedua itu ada aliran dana yang sulit untuk dilacak, di mana para penjudi ini tidak menggunakan rekening pribadi mereka, melainkan ada rekening penampung untuk menampung uang mereka. Nah, uang ini akhirnya dipecah dan juga dipindahkan berkali-kali, bahkan diubah menjadi aset kripto. Ini untuk mempersulit kerja pusat dan juga untuk mempersulit analisis transaksi keuangan. Selanjutnya ada anomali digital. Para pemain dan para pembandar sangat banget memanfaatkan teknologi seperti VPN, di mana mereka menyamarkan lokasi mereka dan mereka promosinya melakukan masif dengan selabutan situs-situs pemerintahan, pendidikan, dan lain-lainnya. Mereka untuk menekankan pengiklanan mereka dan mereka lebih maju satu langkah. Dan ada krisisnya fokus pada penegakan hukum, di mana para aparat hanya menangkap pemain dan bawahannya operator saja. Sedangkan bandar besar sebagai cukong atau pemiliki otak dan memiliki modal tidak ditangkap. Karena pemberantasan hanya hilirnya, tidak hurufnya, di mana penyelesaian masalah ini sangat sulit diselesaikan. Lalu, apakah kita harus menyerah? Tentu tidak. Perlu solusi yang menyeluruh. Dari sisi penegakan hukum, fokus harus digeser. Tidak hanya memblokir situsnya, tetapi follow the money. Bareskrim Polri dan PPATK harus lebih agresif lagi dalam memburu bandarnya. Kerjasama internasional juga harus diperkuat lagi. Tidak hanya secara seremonial, tetapi penindakan hukum yang harus lebih konkret lagi. Dan yang tak kalah penting, aparat harus dibersihkan dari oknum yang ikut bermain atau melindungi bisnis haram ini. Jangan pernah mulai edukasi orang-orang di sekitar Anda tentang bahayanya. Jika Anda melihat teman atau keluarga terjerat, rangkul mereka dan bantu cari jalan keluar, bukan menghakimi. Karena di ujung kabel internet itu yang dipertaruhkan bukan hanya uang, tapi masa depan.